Terima kasih sudah mengklik video ini. Apa kabar sahabat Dirabila? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang terbaik. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi di Desa Sukamulya, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, pada April 2026. Sebuah peristiwa tragis yang melibatkan seorang lansia berusia 77 tahun yang dikenal sangat baik dan ramah, namun harus meregang nyawa secara mengenaskan di rumahnya sendiri. Yang membuat kasus ini begitu mengejutkan, pelaku bukanlah orang asing. Ia adalah cucu kandung kesayangan korban, seseorang yang selama 3 tahun terakhir tinggal bersamanya dan sangat dipercaya. Bagaimana tragedi ini bisa terjadi? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji sang cucu terhadap neneknya sendiri? Mari kita telusuri kronologi lengkapnya. Hanya di Dirabila. Nenek Sutiah bukanlah sekadar lansia biasa di lingkungannya. Di usianya yang menginjak 77 tahun, ia dikenal sebagai sosok yang sangat ramah, serta memiliki hubungan sosial yang sangat dekat dengan masyarakat sekitar Desa Sukamulya. Kesehariannya jauh dari konflik. Ia adalah tipe nenek yang penuh kasih, bahkan memberikan tumpangan dan kasih sayang berlebih kepada cucunya, Iqbal, yang ia rawat selama 3 tahun setelah pemuda itu diusir oleh ayahnya sendiri. Namun, di balik ketulusan hati sang nenek, sebuah ancaman besar sedang tumbuh di dalam rumahnya sendiri. Kejanggalan mulai dirasakan warga pada Kamis, 2 April 2026. Saat malam tiba, lampu rumah nenek Sutiah menyala terang, namun pintu dan jendela tertutup rapat, tanpa ada aktivitas sedikit pun di dalamnya. Kejanggalan ini pertama kali disadari oleh cucunya yang lain, Sarwo Edi. Sekitar pukul 19.20, ia meminta tetangga bernama Priastuti untuk mengecek kondisi neneknya. Karena tidak ada respon dan pintu terkunci, anak korban bernama Wardi pun datang untuk membuka paksa jendela. Saat lampu dinyalakan, pemandangan mengerikan tersaji. Nenek Sutiah ditemukan berbaring di ruang tengah dalam kondisi bersimbah cairan merah dengan luka sayatan terbuka di lehernya. Pihak Satreskrim Polres Siak segera melakukan olah TKP. Hasil awal menunjukkan sesuatu yang janggal, tidak ada tanda-tanda kerusakan atau paksaan masuk pada pintu maupun jendela. Hal ini membawa polisi pada kesimpulan awal yang pahit. Pelaku kemungkinan besar adalah orang terdekat yang memiliki akses masuk ke rumah tersebut. Kecurigaan langsung mengarah pada Iqbal Al-Farizi, cucu korban yang berusia 21 tahun. Kecurigaan ini diperkuat karena saat jasad neneknya ditemukan, Iqbal telah menghilang dari lokasi kejadian tanpa jejak. Polisi pun segera menetapkannya sebagai tersangka utama dan melakukan pengejaran. Pelarian Iqbal tidak berlangsung lama. Kurang dari 12 jam, tepat pada Jumat, 3 April 2026 pukul 3.20 dini hari, polisi berhasil melacak posisinya. Iqbal ditangkap di sebuah kamar hotel di wilayah Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Saat diinterogasi, Iqbal tidak bisa mengelak dan langsung mengakui bahwa dialah yang telah menghabisi nyawa neneknya sendiri menggunakan parang. Iqbal adalah seorang pemuda dengan latar belakang keluarga yang retak atau broken home. Setelah orang tuanya bercerai, ia sempat tinggal bersama ayahnya
namun diusir karena terdeteksi melakukan pelecehan terhadap ibu tirinya. Meski Nenek Sutiah menerimanya dengan tangan terbuka, Iqbal menunjukkan watak yang tidak baik. Ia dikenal kurang hormat dan kerap membutuhkan uang dalam jumlah besar. Kontras dengan sang nenek yang bersahaja, Iqbal adalah seorang pengguna narkoba yang hidup dalam tekanan gaya hidup. Motif di balik aksi ini sangatlah dangkal namun mematikan. Iqbal merasa terdesak oleh permintaan kekasihnya yang sedang hamil untuk dibelikan sebuah sepeda motor. Sebelum aksi tragis itu terjadi, Iqbal diduga pernah mencuri uang neneknya sebesar 40 juta rupiah sebulan sebelumnya. Ketika ia mengetahui neneknya baru saja menerima uang hasil penjualan sawit, rencana gelap pun mulai disusun demi memuaskan keinginan sang kekasih. Rabu, 1 April 2026, setelah Nenek Sutiah selesai melaksanakan sholat maghrib, Iqbal menyiapkan 2 senjata tajam, pisau yang diselipkan di punggungnya dan parang yang disembunyikan di bawah karpet. Saat sang nenek duduk santai di karpet sambil mengajaknya mengobrol dan makan cemilan, Iqbal menyerang dari belakang. Ia membekap mulut korban dan menyayat lehernya dengan pisau. Namun, karena korban melawan dan pisau terlempar, Iqbal mengambil parang dari balik karpet dan kembali menyayat leher neneknya berkali-kali hingga korban benar-benar tak bergerak lagi. Polisi mengamankan pisau dan parang sebagai senjata utama yang digunakan pelaku. Hasil pemeriksaan menunjukkan luka fatal berupa sayatan terbuka pada bagian leher yang menyebabkan perdarahan hebat hingga korban meninggal dunia di tempat. Setelah menghabisi nyawa neneknya, Iqbal dengan dingin menggasak uang tunai sebesar 15 juta rupiah, gelang emas, dan 2 buah cincin dari tubuh korban. Uang tersebut langsung ia gunakan untuk membelikan sepeda motor bagi kekasihnya dan memberikan uang tunai sebesar 5 juta rupiah sebelum akhirnya ia melarikan diri. Keluarga dan warga desa Sukamulya sangat terpukul. Mereka tidak menyangka bahwa cucu yang selama ini disayangi oleh korban tega melakukan tindakan sekeji itu demi harta. Suasana duka menyelimuti pemakaman Nenek Sutiah, sementara kebencian warga tertuju pada Iqbal yang dianggap tidak tahu balas budi. Sementara itu, atas tindakan kejinya yang telah direncanakan, Iqbal Al-Farizi dijerat dengan pasal aksi penghilangan nyawa secara berencana. Pihak kepolisian menyatakan bahwa tersangka terancam hukuman maksimal, yaitu pidana mati. Kasus ini meninggalkan pelajaran pahit bagi kita semua, bahwa lingkaran gelap narkoba dan tekanan dari hubungan yang toksik bisa mengubah seseorang menjadi monster, bahkan terhadap darah dagingnya sendiri. Nenek Sutiah memberikan kasih sayang dan perlindungan, namun ia justru dibalas dengan pengkhianatan yang paling mengerikan. Untuk itu, waspadalah jika ada anggota keluarga yang terjebak dalam candu narkoba, karena akal sehat seringkali hilang demi barang haram tersebut. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman mati adalah ganjaran yang setimpal untuk cucu yang tega menghabisi neneknya demi sebuah motor? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah kriminal nyata lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.